Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme nukleotida. Pokok bahasannya yaitu mengenai definisi dan fungsi biosintesis nukleotida, biosintesis nukleotida purin dan pirimidin, pengaturan biosintesis nukleotida purin dan pirimidin, degradasi purin dan pirimidin, penyakit yang berhubungan dengan metabolisme purin dan pirimidin, dan yang terakhir adalah siklus nitrogen. Ribonukleosida dan deoksiribonukleosida fosfat atau yang kita kenal dengan nukleotida sangat penting untuk semua sel. Tanpa senyawa ini, DNA maupun RNA tidak dapat dihasilkan, dan karena itu protein tidak dapat terjadi proliferasi sel. Nukleotida juga berperan sebagai pembawa zat antara yang teraktivasi dalam sintesis karbohidrat, lipid, dan protein, dan merupakan komponen struktural beberapa koenzim yang penting seperti koenzim A, FAD, NAD+, dan NADP+. Nukleotida seperti siklik AMP atau CAMP dan siklik GMP atau CGMP berperan sebagai second messenger dalam jalur penjalaran sinyal. Selain itu, nukleotida berperan penting sebagai arus energi di dalam sel. Pada akhirnya, nukleotida merupakan senyawa pengatur yang penting bagi berbagai jalur metabolisme antara dengan menghambat atau mengaktifkan enzim kunci. Basa-basa purin dan pirimidin yang ditemukan di dalam nukleotida dapat disintesis secara de novo atau dapat diperoleh melalui jalur penyelamatan atau yang kita kenal sebagai salvage pathway, yang memungkinkan pemakaian ulang basa yang telah dibentuk yang berasal dari pergantian sel normal atau dari makanan. Berikut ini merupakan struktur dari purin dan pirimidin. Nah, jadi ini adalah struktur dari purin, ada adenin dan guanin. Kemudian di sebelah sini ada struktur dari pirimidin yang terdiri dari timin, urasil, dan sitosin. Kemudian struktur nukleosida dan nukleotida. Perbedaannya ada di sini ya. Jadi ini untuk nukleosida dan nukleotida. Perbedaannya itu ada di mana? Ada pada gugus fosfat. Mereka sama-sama memiliki gula ribosa dan struktur purin dan pirimidin. Ya, hanya saja yang berbeda adalah gugus fosfat pada nukleotida. Sedangkan nukleosida itu tidak memiliki gugus fosfat. Nah, dalam keadaan nukleosida adenosin senyawanya adenosin, kalau bentuk nukleotidanya adalah adenosin 5 monofosfat atau AMP. Kemudian kalau bentuk nukleosidanya adalah senyawa guanosin, maka bentuk nukleotidanya adalah guanosin 5 monofosfat. Kemudian kalau bentuk nukleosidanya adalah sitidin, maka bentuk nukleotidanya adalah sitidin 5 monofosfat. Dan kalau bentuk nukleosidanya uridin, maka bentuk nukleotidanya uridin 5 monofosfat. Kemudian perbedaan struktur DNA dan RNA. Ini adalah struktur RNA, ini adalah struktur DNA. Sebenarnya penyusunnya itu hampir sama, ya hanya saja biasanya membedakan adalah kalau RNA memiliki gugus hidroksil, sedangkan DNA itu tidak memiliki gugus hidroksil pada gula ribosanya. Kalau kita lihat lagi, ya, nukleosida, nukleotida, dan asam nukleat, ya. Contohnya itu kalau basanya purin, adenin dan guanin, maka nukleosidanya adalah adenosin dan guanosin. Bentuk nukleotidanya adalah AMP dan GMP. Lalu bentuk asam nukleatnya, adenin purin tersebut, basa purin tersebut bisa ada di RNA atau DNA. Sedangkan pirimidin, ya, bentuk basa nitrogen dari sitosin, timin, dan urasil, maka bentuk nukleosidanya adalah sitidin, timidin, dan uridin. Bentuk nukleotidanya adalah CMP, TMP, dan UMP. Dan bentuk asam nukleatnya dari sitosin ini berbeda. Ya,
pada anggota pirimidin lainnya. Kalau sitosin ada pada RNA dan DNA, sedangkan timin hanya ada pada DNA saja dan urasil hanya ada pada RNA saja. Metabolisme nukleotida biasanya jalur biosintesisnya adalah ada jalur de novo, yaitu sintesis dari prekursor yang memiliki bobot molekul yang rendah. Sedangkan salvage pathway itu biasanya berasal dari sel atau hasil metabolisme nukleotida atau berasal dari makanan. Jadi dia tidak ada proses sintesis. Yang pertama dijelaskan adalah sintesis purin. Nah, bisa dilihat ini adalah suatu cincin purin ya. Suatu cincin purin. Nah, cincin purin ini kalau kita labelkan untuk mengetahui atom-atomnya ini berasal dari senyawa mana saja. Kita beri label pada karbonnya dengan isotop C karbon 14 dan nitrogennya N15. Nah, ini kita labelkan dua atom ini pada prekursornya pada saat sebelum sintesis. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini untuk yang N10 itu dari formil tetrahidrofolat. Bisa kita lihat pada gambar kalau warna hijau di sini ya. Nitrogen di sini itu berasal dari nitrogen amida pada asam aminoglutamin, kemudian karbon di sini dari asam format, lalu senyawa ini ya CCN itu dari asam aminoglisin, lalu karbon yang di sini berasal dari karbon dioksida, nitrogen yang di sebelah sini berasal dari aspartat, lalu yang terakhir format itu juga menyumbangkan satu karbon. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu dari sintesis nukleotida purin secara de novo yang biasa memang diawali dengan sintesis PRPP atau fosforibosil pirofosfat. Jadi pertama itu dilakukan oleh peneliti John Buchanan di mana dia memberikan label pada senyawa prekursor ya pada burung dara ya atau burung merpati. Kemudian dianalisis di mana hasil akhirnya itu ekskresinya berupa urat ya, asam urat. Nah, sehingga dari hasil penelitiannya itu ternyata diketahui burung itu mengekskresikan kelebihan nitrogennya dalam bentuk urat. Ini asam urat. Ini dari basa nitrogen purin. Nah, tahapan sintesis purin secara de novo itu apa saja? Yang pertama disintesis adalah PRPP dulu, kedua disintesis 5-fosforibosilamin, ketiga sintesis inosin monofosfat, yaitu merupakan induk nukleotida purin, kemudian pengubahan inosin monofosfat menjadi AMP dan GMP. Tahap yang pertama adalah sintesis PRPP atau 5-fosforibosil 1-pirofosfat. Dia berasal dari prekursornya adalah ribosa 5-fosfat ya, membutuhkan ATP dan dikatalisis oleh enzim fosforibosil pirofosfat sintetase. Sehingga dihasilkanlah dari hasil kondensasi antara ribosa 5-fosfat dengan ATP di sini dihasilkan senyawa PRPP. Nah, selanjutnya sintesis apa lagi yang terjadi? Setelah terbentuk PRPP, nanti ada kondensasi dengan asam aminoglutamin di sini yang warna hijau. Hingga nanti glutamin menyumbangkan nitrogen pada 5-fosforibosilamin. Lalu kondensasi lagi dengan glisin dan ATP sehingga terbentuklah glisinamida, ribonukleotida. Lalu ada formil ya atau format. Kemudian nanti dia akan menyumbangkan karbon. Nah, ini ada pada senyawa FGAR atau formil glisinamid ribonukleotida.
Lalu kondensasi lagi dengan glutamin, di mana glutamin ini nanti akan menyumbangkan nitrogennya pada asam amino senyawa yaitu formil glisinamidin ribonukleotida. Lalu ada fosforilasi hingga membentukkan 5 amino imidazol ribonukleotida. Setelah itu terjadi proses karboksilasi di mana karboksil akan menyumbangkan karbonnya. Nah, karbonnya di sini pada bentuk senyawa N-karboksilamin imidazol ribonukleotida. Nah, kemudian terjadi proses kondensasi dengan aspartat ya. Dengan aspartat dia nanti akan membentuk N-suksinil 5 amino imidazol karboksamid ribonukleotida. Lalu pecah menjadi fumarat dan 5 amino imidazol 4 karboksamid. Nah, setelah itu masuk formil lagi menyumbangkan karbon ya, menyumbangkan karbon hingga terbentuklah N-formilamino imidazol 4 karboksamid ribonukleotida. Kemudian nanti akan terjadi dehidrasi melepaskan air hingga terbentuk induknya dari sintesis nukleotida purin yaitu inosinat atau IMP. Nah, tadi kalau sudah terbentuk IMP di sini ya, inosinat, dia merupakan suatu induk, entah apakah nanti akan terbentuk AMP atau GMP. Kalau dia mau membentuk AMP atau adenilat terlebih dahulu, maka perlu ada kondensasi dengan aspartat dan GTP. Ini dikatalisis oleh enzim adenilosuksinat. Sintetase nanti akan membentuk adenilosuksinat. Nah, perlu dilihat aspartat itu hasil kondensasinya yang berwarna kuning di sini pada adenilosuksinat. Nah, kemudian nanti akan terjadi pemecahan dari adenilosuksinat oleh enzim ya, dikatalisis oleh enzim adenilosuksinatliase membentuk fumarat dan AMP. Itu kalau mau membentuk AMP. Bagaimana kalau mau membentuk GMP? Nanti ada masuk air ya, H2O di sini. Oleh enzim IMP dehidrogenase terjadi proses dehidrogenasi hingga terbentuklah santilat. Nah, dilihat oksigen itu berasal dari H2O. Kemudian nanti ada kondensasi lagi dengan glutamin. Glutamin nanti akan menyumbangkan aminanya pada guanilat ya dan membutuhkan ATP juga. Makanya terbentuklah guanilat di sini. Nah, ini dikatalisis oleh SMP glutamin amido transferase. Pengubahan nukleotida monofosfat NMP menjadi nukleosida difosfat NDP dan nukleosida trifosfat. NDP disintesis dari NMP yang sesuai oleh nukleosida monofosfat kinase spesifik basa. Fosforilase AMP menjadi ADP dikatalisis oleh adenilat kinase. NDP dan NTP proses konversinya dikatalisis oleh nukleosida difosfat kinase. Berikut reaksinya. Reaksi yang pertama itu dikatalisis oleh adenilat kinase, yang kedua dikatalisis oleh monofosfat kinase, dan yang ketiga itu dikatalisis oleh nukleosida difosfat kinase. Biosintesis nukleotida purin diregulasi oleh feedback inhibition di mana produknya itu menghambat enzim yang mengkatalisis terjadinya produk tersebut. Contoh, di sini ada AMP, GMP, kemudian ada pula ADP, ya, IMP. Nah, di sini dia adalah produk yang dihasilkan. Nah, dia menghambat, kalau tandanya silang-silang seperti ini, dia menghambat reaksi yang dikatalisis enzim tersebut. Nah, yang dihambat itu siapa? Enzimnya. Jadi sehingga senyawa-senyawa ini yang tadi saya tandai itu adalah merupakan suatu inhibitor. Nah, enzim apa saja yang dihambat? Contoh ribosa fosfat pirofosfat kinase, dia dihambat oleh ADP.
Nah, ADP ini menghambat kerja PRPP sintetase untuk mengubah ribosa 5-fosfat menjadi PRPP. Kemudian, AMP, GMP, dan IMP merupakan inhibitor yang menghambat enzim glutamin PRPP amidotransferase. Lalu ada pula GMP yang merupakan inhibitor dari IMP dehidrogenase. Lalu ada AMP yang merupakan inhibitor dari adenylosuccinate sintetase. Jalur penyelamatan purin atau salvage pathway. Purin yang berasal dari pergantian asam nukleat sel yang normal atau tidak didegradasi dapat diubah kembali menjadi nukleosida trifosfat dan digunakan oleh tubuh. Dua enzim yang terlibat yaitu adenin fosforibosil transferase atau APRT dan hiposantin guanin fosforibosil transferase atau HPRT. Kedua enzim ini menggunakan PRPP sebagai sumber gugus ribosa 5-fosfat. Proses degradasi purin menghasilkan suatu senyawa asam urat dan urea secara berurutan. Nah, jadi nukleotida purin contohnya ada GMP dan AMP. Ini kalau didegradasi, dihancurkan, dikatabolisme nanti akan membentuk asam urat. Nah, perlu kita lihat lagi ya, enzim yang mengkatalisis dari degradasi ini adalah suatu enzim XO atau santin oksidase. Ya, jadi perubahan dari hiposantin menjadi santin dan asam urat. Nah, asam urat itu ternyata diekskresikan oleh primata, burung, reptil, dan serangga. Kemudian, kalau terjadi oksidase dari asam urat menjadi alantoin, nanti alantoin merupakan hasil ekskresi dari kebanyakan mamalia. Lalu kalau alantoin didehidrasi akan menghasilkan alantoat yang nantinya akan diekskresikan oleh ikan. Ya. Kemudian kalau alantoat diubah menjadi urea, nah urea ini nanti yang akan diekskresikan menjadi diekskresikan oleh amfibi dan beberapa ikan. Kemudian urea tersebut nanti akan diekskresikan, diubah lagi ya, dihidrolisis menjadi ion amonium. Nah, ini adalah hasil ekskresi dari hewan laut ya yang tidak bertulang belakang. Kelainan-kelainan yang terjadi pada metabolisme purin. Yang pertama itu ada penyakit yang namanya gout. Ya, jadi gout ini adalah pengkristalan asam urat biasanya ada pada persendian. Contohnya di sini. Jadi asam uratnya itu terakumulasi hingga terbentuklah kristal. Inilah asam uratnya. Nah, jadi kalau kita lihat asam urat itu kan merupakan hasil produk dari degradasi purin ya. Hasil dari degradasi purin. Jadi purin, nukleotida purin baik AMP maupun GMP kalau dikatabolisme dipecah nanti menjadi asam urat. Kalau terlalu banyak asam uratnya nanti mengakibatkan penyakit, salah satunya itu adalah gout. Jadi kalau kita bandingkan antara hasil X-ray antara tulang pada kaki yang normal dengan yang memiliki atau menderita penyakit gout itu berbeda. Jadi kalau yang gout itu di sini ada penimbunan asam uratnya. Nah, berikut ini contohnya ya. Nah, ini kalau ini pada persendian di jari kaki, ini pada tangan. Jadi terbentuk kristal karena terlalu banyak asam urat yang tertimbun di situ. Penyakit gout dapat diobati dengan antimetabolit allopurinol. Ini merupakan suatu senyawa yang memiliki struktur kimia yang analog hampir sama dengan hiposantin, yaitu suatu senyawa intermediate pada degradasi senyawa purin ya sebelum menjadi asam urat. Nah,
perubahannya ya dari hiposantin ke asam urat itu biasanya dikatalisis oleh santin oksidase. Sehingga allopurinol, suatu obat antimetabolit untuk mencegah penimbunan asam urat ini, disintesis mirip dengan hiposantin yang merupakan substrat dari santin oksidase. Bisa Anda lihat di sini struktur allopurinol, ya, ini allopurinol. Kemudian ini adalah hiposantin. Jadi dia disintesis mirip, hanya saja bagian antara ikatan antara karbon dengan nitrogennya itu letaknya berbeda pada hiposantin dan allopurinol. Nah, kalau hiposantin diubah oleh santin oksidase itu membentuk asam urat nantinya. Nah, sehingga kalau karena kerjanya ini hiposantin merupakan substrat dari santin oksidase. Sehingga untuk mencegah penimbunan asam urat perlu diberikan yang namanya senyawa allopurinol. Ya, allopurinol ini jadi dia mirip dengan hiposantin sehingga nanti dia akan kerjanya adalah kompetitif dengan hiposantin untuk masuk ke dalam sisi aktif dari enzim santin oksidase. Sehingga santin oksidase tidak bisa mengubah hiposantin, dia malah akan berikatan dengan allopurinol yang mirip dengan hiposantin. Nah, akibatnya kalau terjadi kompleks antara allopurinol dengan enzim santin oksidase, itu yang terbentuk adalah senyawa oksipurinol, bukan asam urat. Nah, dari sinilah makanya mekanisme kerja inhibitor enzim, terutama di sini kompetitif, ya, mirip strukturnya, itu digunakan untuk perancangan obat dari asam urat. Selain ada penyakit gout, ya, karena penimbunan kristal asam urat, ada pula penyakit dari metabolisme purin yaitu sindrom Lesnihan dan Severe Combined Immunodeficiency Disease atau SCID. Sindrom Lesnihan terjadi karena defisiensi atau tidak adanya gen HPRT, ya, yaitu gen yang menyandikan atau mengekspresikan enzim hiposantin guanin fosforibosil transferase, sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk menyimpan hiposantin atau guanin dari sejumlah asam urat yang berlebih. Nah, jadi pada penderita sindrom Lesnihan ini memang tinggi sekali asam uratnya. Kurangnya jalur penyelamatan menyebabkan peningkatan kadar PRPP dan penurunan kadar IMP dan GMP. Sehingga terjadi peningkatan sintesis purin secara de novo. Nah, biasanya sindrom Lesnihan ini terkait dengan kromosom X, ya, gennya. Jadi memang diturunkan. Pasien dengan penyakit ini biasanya dia akan memiliki atau menderita, ya, seperti tidak berfungsinya sistem saraf atau beberapa penyakit lain seperti gout. Dan kemudian pada kasus yang lebih parah lagi, pasien ini cenderung punya kemauan untuk menyakiti diri sendiri seperti memutilasi dirinya sendiri. Ya. Selain itu dia juga bisa menyakiti orang lain sekitarnya. Nah, kemudian biasanya juga terjadi pada kasus ini terjadi kematian sebelum pasien berusia 20 tahun. Nah, inilah gambar dari penderita sindrom Lesnihan yang cenderung menyakiti dirinya sendiri dan memiliki kadar asam urat yang tinggi. Kemudian penyakit lainnya adalah SCID, ya. Severe Combined Immunodeficiency Disease. Jadi penderitanya biasa disebut dengan bubble boy karena memang harus dilindungi oleh suatu alat. Nah, kenapa demikian? Karena dia memiliki sistem imun yang sangat rendah atau dia tidak memiliki sistem imun. Salah satunya disebabkan oleh ketiadaan enzim adenosin deaminase atau ADA. Nah, ini enzim ini berperan untuk mengubah adenosin menjadi inosin pada katabolisme purin. Nah, sehingga karena ketiadaan enzim ini, maka menyebabkan
penghancuran dari limfosit beta dan T yang memang bertanggung jawab pada sistem imun. Nah, ini adalah gambar dari penderita SCID. Jadi dia harus berada dalam suatu ruangan karena memang tidak memiliki sistem imun. Jadi harus berada pada suatu ruang yang steril. Nah, ini karena tidak adanya maka tidak terbentuk deoksinosin, ya, deoksiinosin, ya. Lalu ada penyakit lain yaitu adalah penyakit von Gich, ya, karena penimbunan glikogen. Juga karena memang disebabkan oleh produksi asam urat yang berlebih. Nah, ini karena tidak adanya enzim glukosa 6-fosfatase. Jadi tidak ada aktivitas dari enzim tersebut. Nah, di sini peningkatan enzim glukosa 6-fosfatase itu biasanya bertambah karena melalui jalur pentosa fosfat akan menghasilkan ribosa 5-fosfat. Dan tentunya nanti ribosa 5-fosfat akan mengakibatkan atau akan menjadi prekursor dari sintesis PRPP. Sehingga peningkatan dari PRPP di sini akan mengakibatkan hasil biosintesis purin yang berlebih. Nah, ini adalah salah satu contoh anak yang menderita penyakit von Gich, ya. Jadi wajahnya itu seperti boneka, makanya dia doll face dan sekitar pipinya itu biasanya ada penimbunan lemak. Nah, ini adalah ringkasan dari kelainan pada metabolisme purin yang menyebabkan penyakit karena tidak adanya keberadaan enzim tertentu yang sehingga menyebabkan penyakit tersebut. Selain sintesis purin, saya akan menjelaskan mengenai sintesis pirimidin. Tahapan sintesis pirimidin yaitu yang pertama adalah sintesis karbamoil fosfat, sintesis asam orotat, pembentukan nukleotida pirimidin, sintesis uridin trifosfat dan sitidin trifosfat, dan terakhir adalah tahapan sintesis timidin monofosfat dari deoksiuridin monofosfat. Yang pertama adalah sintesis karbamoil fosfat dari karbamoil fosfat sintetase 2. Nah, jadi senyawa awalnya adalah glutamin dan membutuhkan karboksil. Nah, berikut dengan ATP. Nah, pada sintesis ini akan menghasilkan karbamoil fosfat, ya. Karbamoil fosfat dan glutamat. Karbamoil fosfat yang dihasilkan dari tahapan yang pertama tersebut itu disintesis oleh karbamoil fosfat sintetase 2. Jadi CPS2 di sini itu juga ada CPS1. CPS1 itu sudah kita pelajari, dia bekerja pada siklus urea. Nah, apa saja perbedaannya antara CPS1 dan CPS2? Kalau CPS1 lokasinya di dalam sel, ya, lokasi dalam selnya itu di mitokondria. Kalau CPS2 itu di sitosol. Kemudian jalur yang terlibat, kalau CPS1 itu adalah siklus urea, sedangkan CPS2 sintesis pirimidin. Sumber nitrogen dari kerja CPS1 itu adalah amonia, sedangkan CPS2 pada gugus gamma amida glutamin. Kemudian pengaturannya atau regulasi dari CPS1 itu melibatkan aktivator N-asetilglutamat. Sedangkan CPS2 itu pengaturannya nanti akan dihambat oleh UTP dan aktivatornya adalah ATP. Nah, jadi sintesis karbamoil fosfat itu disintesis dari enzim yang berbeda dengan karbamoil fosfat dari siklus urea. Ya, karena karbamoil fosfat sintetase ada dua, CPS1 dan CPS2. Nah, tadi kalau sudah terbentuk karbamoil fosfat, maka akan berkondensasi dengan aspartat untuk membentuk N-karbamoil aspartat. Setelah itu terjadi proses dehidrasi membentuk L-dihidroorotat. Lalu L-dihidroorotat ini akan mengalami dehidrogenasi menjadi orotat. Kemudian ada transfer, ya, fosforibosil ke orotat membentuk orotidilat.
Orotidilat akan mengalami dekarboksilasi sehingga melepaskan karbon dioksida dan terbentuklah uridilat. Nah, uridilat ini adalah nukleotida pirimidin yang pertama, yaitu UMP. Setelah itu ada transfer fosfat lagi, ya, karena di sini masih UMP hanya memiliki satu fosfat. Transfer lagi dari ATP di sini hingga terbentuklah uridin 5-trifosfat. Jadi ada dua fosfat yang ditransfer dari dua ATP tersebut. Kemudian ada kondensasi dengan glutamin, ya. Glutamin terhadap uridin 5-trifosfat hingga membentuk citidin 5-trifosfat atau CTP. Dan dari hasil ini, ya, ternyata membutuhkan ATP juga, ya, ATP dan menghasilkan glutamat. Nah, pada proses ini ternyata yang berperan sebagai inhibitor dalam proses regulasinya itu adalah produknya itu sendiri, yaitu CTP, citidin trifosfat. Ternyata kalau citidin trifosfat itu berlebih, terlalu banyak dihasilkan, maka dia bisa menghambat enzim yang mensintesis N-karbamoksil aspartat, ya, yang bekerja pada perubahan aspartat dan kondensasi karbamoil fosfat. Jadi dia nanti menjadi regulasi pengatur. Kalau sudah banyak, maka tidak perlu membentuk citidin 5-trifosfat lagi. Timidilat diturunkan dari deoksi CDP dan deoksi UMP. Jadi DNA ini sebenarnya mengandung timin, ya, daripada urasil. Jadi tidak mengandung urasil. Dan de novo pathway, jalur de novo untuk timin itu melibatkan hanya deoksiribonukleotida. Nah, jadi deoksi timidilat di sini, ya. Timidilat itu disintesis dari DUTP, ya, menjadi DUMP dan DTMP. Nah, prosesnya bagaimana? Pertama, kalau memang ada CDP dan UDP, maka harus direduksi menjadi DCDP dan DUDP. Sehingga DCDP di sini nanti akan ada transfer fosfat lagi, ATP lagi masuk di sini, karena memang prosesnya adalah sintesis. Maka nanti menjadi DCTP. Sama, di sini juga ada transfer fosfat juga di sini. Ya, tadinya dia 2 fosfat menjadi 3 fosfat. Ada 1 ATP yang ditransfer sehingga terbentuk DCTP dan DUTP. Nah, kalau DCTP nanti akan mengalami deaminasi menjadi DUTP. Tapi kalau sudah membentuk DUTP di sini dari DUDP, itu langsung diturunkan saja menjadi DUMP, kemudian terakhir terbentuklah timidilat atau DTMP. Nah, konversi dari DUMP dan DTMP oleh timidilat sintase dan dihidrofolat reduktase. Jadi memang membutuhkan tetrahidrofolat pada proses reduksinya, ya, dari DUMP menjadi DTMP. Ternyata memang kan enzimnya si timidilat sintase pada proses terakhir itu untuk membentuk DTMP atau timidilat. Nah, timidilat ini dia membutuhkan koenzim tetrahidrofolat untuk bekerjanya. Jadi nanti tetrahidrofolat nanti akan berubah, ya, menjadi 78 dihidrofolat. Pengaturan sintesis pirimidin dengan feedback inhibition. Pada sel mamalia, karbamoil sintetase dihambat oleh UTP dan diaktifasi oleh ATP dan PRPP. Pada sel prokariotik, aspartat transkarbamoilase dihambat oleh CTP dan merupakan tahapan yang diatur. Berikut contohnya, ini pada E. coli atau prokariotik dan ini pada mamalia, contohnya pada hewan, ya. Nah, pengaturnya itu siapa? Kalau pada prokariotik, pengaturnya adalah CTP. Jadi kalau CTP berlebih, dia menghambat enzim yang bekerja di sini, yaitu enzim karbamoil sintetase. Kalau di mamalia,
atau di hewan, nanti ada UTP dan UDP yang menghambat kerja karbamoil fosfat. Nah, saya ubah lagi tadi saya ralat di sini untuk yang pada prokariotik, si CTP di sini nanti menghambat aspartat transkarbamoilase. Penyelamatan pirimidin atau salvage pathway pada pirimidin. Beberapa basa pirimidin diselamatkan sel manusia. Namun, nukleosida pirimidin yaitu uridin dan sitidin dapat diselamatkan oleh uridin sitidin kinase. Deoksisitidin diselamatkan oleh deoksisitidin kinase dan timidin diselamatkan oleh enzim timidin kinase. Setiap enzim ini mengkatalisis fosforilase nukleosida menggunakan ATP dan membentuk UMP, CMP, DCMP, dan TMP. Degradasi nukleotida pirimidin. Tidak seperti cincin purin yang tidak dibelah di sel manusia, kalau cincin pirimidin dapat dibuka dan diuraikan menjadi struktur yang sangat larut seperti alanin, beta, dan amino isobutirat beta, yang masing-masing dapat berperan sebagai prekursor asetil-CoA dan suksinil-CoA. Berikut contohnya, jadi kalau sitosin dan urasil di sini ya, dibelah cincinnya nanti akan membentuk beta-alanin. Kalau timin ya, timin itu nanti kalau degradasinya cincinnya dibuka menjadi beta-amino isobutirat. Dan tentunya selain senyawa tersebut juga dihasilkan ion amonium ya, ion amonium dan karbon dioksida. Nah, ion amonium ini nanti bisa masuk ke dalam siklus urea untuk menghasilkan urea. Kelainan yang terjadi pada metabolisme pirimidin. Nah, penyakit pada kelainan metabolisme pirimidin biasanya bisa diobati dengan uridin atau sitidin yang memang berperan untuk meningkatkan produksi UMP melalui jalur nukleosida kinase. UMP kemudian nanti akan menghambat CPS2 sehingga terjadi penghambatan dari produksi asam orotat. Nah, berikut ini adalah penyakit-penyakit ya yang berkaitan dengan metabolisme pirimidin. Ini ada kaitannya dengan ketiadaan enzim tertentu. Ada penyakit orotik asiduria, kemudian beta aminoisobutirik asiduria. Nah, selain ada sintesis dan degradasi purin dan pirimidin, saya akan menjelaskan mengenai sintesis deoksiribonukleotida. Nukleotida yang diperlukan untuk sintesis DNA adalah 2-deoksiribonukleotida yang dihasilkan dari ribonukleosida difosfat oleh enzim ribonukleotida reduktase. Enzim ribonukleotida reduktase yaitu enzim multiunit yang spesifik untuk mereduksi nukleosida difosfat ADP, GDP, CDP, dan UDP. Donor atom hidrogen yang segera diperlukan untuk mereduksi gugus 2-hidroksil adalah 2-gugus sulfihidril. Dari enzim itu sendiri yang selama reaksi membentuk ikatan sulfida. Berikut adalah reaksinya. Nah, jadi ada NDP, nukleosida difosfat nanti akan direduksi oleh ribonukleotida reduktase menjadi DNDP. Ya, menjadi DNDP. Jadi dia akan membentuk deoksi. Deoksinya di mana? Nah, ada di sini. Jadi tadinya dia memiliki gugus hidroksil menjadi tidak ada gugus hidroksil. Ribonukleotida adalah prekursor dari deoksiribonukleotida. Deoksiribonukleotida adalah bahan penyusun DNA. Dia diturunkan dari ribonukleotida yang sesuai dengan mereduksi langsung atom 2 karbon dari D-ribosa untuk membentuk turunan 2-deoksi. Contohnya adenosin difosfat ADP direduksi menjadi 2-deoksiadenosin difosfat DADP dan GDP direduksi menjadi D-GDP. Reaksi dikatalisis oleh reduktase ribonukleotida paling baik dicirikan pada Escherichia coli di mana substratnya adalah ribonukleosida difosfat.
Reduksi bagian deribosa dari ribonukleosida di fosfat menjadi 2-deoksyderibosa membutuhkan sepasang atom hidrogen, yang pada akhirnya disumbangkan oleh NADPH melalui protein pembawa hidrogen perantara yaitu tioredoksin. Tioredoksin memiliki pasangan gugus SH yang membawa atom hidrogen dari NADPH ke ribonukleosida di fosfat. Bentuk teroksidasi disulfida direduksi oleh NADPH dalam reaksi yang dikatalisis oleh tioredoksin reduktase. Nah, berikut ini adalah reaksinya, yaitu dari NDP, ya, nukleotida difosfat, direduksi ya oleh enzim ribonukleotida reduktase yang memiliki 2 gugus sulfida. Nanti dia akan direduksi menjadi deoksinukleotida difosfat. Nah, ternyata kerjanya itu dibantu oleh tioreduksin. Regulasi ribonukleotida reduktase oleh deoksinukleosida trifosfat. Nah, jadi bisa dilihat di sini kalau hasil deoksinya DCTP, DTTP, ya, DGTP dan DATP. Nah, ternyata di sini ada yang bisa menghambat. Ya, contohnya adalah DTTP di sini. DTTP nanti dia menghambat perubahan UDP menjadi deoksi UDP. Begitu juga dengan DGTP, ternyata dia juga menghambat perubahan UDP menjadi deoksi UDP. Nah, seperti itu. Dan DTTP pun sama, dia bisa menghambat perubahan GDP menjadi DGDP. Sedangkan yang berwarna hijau di sini, ya ini kan tadi silang itu berarti dia dihambat. Kita bacanya dari yang putus-putus. Kalau yang warna hijau itu berarti dia akan meningkatkan kerjanya. Contohnya ATP. Kemudian ada pula DATP, ya. Lalu ada pula DTTP dan DGTP. Nah, kerjanya itu karena ribonukleotida reduktase ini dia memiliki 2 sisi, ya. Dia adalah enzim allosterik. Satu sisi untuk regulasi, satu lagi sisi untuk substrat yang spesifik. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, enzimnya itu bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Terdapat 2 sisi pengaturan enzim ribonukleotida reduktase. Kalau untuk tempat aktivitas itu adalah sama dengan tempat regulasinya, maka pengikatan DATP menghambat kerja enzim sehingga mencegah terjadi reduksi 1 di antara 4 nukleosida. Kalau tempat substrat yang spesifik, maka pengikatan ATP, DATP, DTTP, dan GTP mengatur reduksi ribonukleotida spesifik. Baik, di subbab yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai siklus nitrogen. Unsur kimia yang paling menonjol dalam sistem kehidupan adalah oksigen, hidrogen, karbon, nitrogen, dan fosfor. Unsur oksigen, hidrogen, dan fosfor terdapat secara luas dalam bentuk tersedia bagi metabolisme yaitu H2O, O2, dan fosfat. Sebagian besar bentuk tersedia dari karbon dan nitrogen adalah senyawa karbon dioksida dan nitrogen, di mana keduanya sangat tidak stabil, tidak reaktif. Nitrogen misalnya, ikatan tunggal NN di sini dalam bentuk triple bond dengan 3 ikatan memiliki ikatan energi sebesar 945 kJ per mol. Bandingkan dengan ikatan tunggal antara karbon dengan oksigen dengan energi 351 kJ per mol. Karbon dioksida hanya dapat dimetabolisme, difiksasi oleh organisme fotosintesis. Kalau fiksasi N2 lebih tidak umum, di mana unsur ini hanya dikonversi menjadi bentuk yang lebih berguna hanya oleh beberapa strain bakteri.
Rhizobium contohnya bakteri yang mampu memfiksasi nitrogen. Dia hidup bersimbiosis dalam bintil akar tanaman leguminosa yang mengubah N2 menjadi NH3. Berikut reaksinya di mana gas nitrogen bisa diubah menjadi NH3. Nah, berikut ini adalah suatu siklus nitrogen. Jadi, ada gas nitrogen di udara difiksasi oleh bakteri, beberapa bakteri misalkan Klebsiella, Azotobacter, dan Rhizobium nanti diubah menjadi NH4. Nah, NH4 ini nanti kalau didegradasi oleh hewan atau mikroorganisme, ya masuk dalam proses metabolisme asam amino, nanti bisa direduksi kembali, ya, atau digunakan untuk sintesis asam amino. Nah, ion amonia di sini hasil fiksasi dari nitrogen tadi, ya, pada bakteri di sini, Klebsiella, Azotobacter, dan Rhizobium, itu bisa dinitrifikasi oleh bakteri tanah. Ya, contoh bakterinya adalah Nitrosomonas. Jadi ada nitrifikasi dari ion amonium menjadi nitrit atau NO2-. Lalu, nitrit nanti akan dinitrifikasi lagi oleh bakteri tanah. Contohnya adalah Nitrobacter. Jadi nitrit diubah menjadi nitrat atau NO3-. Nah, NO3- ini nanti bisa didenitrifikasi lagi menjadi gas nitrogen. Ya, nanti akan difiksasi kembali oleh Rhizobium di sini menjadi amonia. Atau nanti akan direduksi kembali oleh beberapa bakteri anaerob atau beberapa tanaman menjadi amonia kembali. Nah, jadi NH3 dapat digabungkan dengan glutamat oleh glutamat dehidrogenase atau dengan glutamin oleh glutamin sintetase. Sistem ini menghasilkan nitrogen dalam bentuk yang bermanfaat dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan tanaman. Sehingga kelebihannya diekspresikan ke lingkungan tanah, sehingga dapat memperkaya tanah dengan unsur nitrogen. Nitrogenase sangat sensitif terhadap oksigen. Jika terdapat oksigen, maka segera mengalami inaktivasi. Oleh karena itu, harus dijaga dari molekul reaktif tersebut. Pada Cyanobacter contohnya memiliki sel non-fotosintesis disebut dengan heterokis yang melindungi enzim dari oksigen dan berfungsi khusus untuk fiksasi N2. Pada bintil akar leguminosa terdapat lehemoglobin di mana bagian globion berfungsi untuk mengikat oksigen. Lehemoglobin di sini memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap oksigen untuk menjaga konsentrasi oksigen cukup rendah untuk menjaga nitrogenase, tetapi cukup menyediakan transport pasif O2 untuk sel bakteri. Reduksi nitrogen merupakan proses yang cukup menghabiskan energi. Dalam aktivitasnya nanti nitrogenase memerlukan sumber elektron dan ATP. Itulah penjelasan saya mengenai biosintesis nukleotida. Jika ada pertanyaan bisa langsung diajukan ke saya, Anda bisa menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.